Itu basic manusia itu dia ndak akan mau diatur, mau karepe dhewe ya apa carane bisa menyelesaikan apa yang dia pinginkan, nafsu dia, menuntaskan nafsu. Nah, aturan itu ada. Itu jangan menormalisasi sesuatu hal yang sudah salah secara regulasi. Kejujuran untuk melakukan kecurangan itu diapresiasi. Wah, jujur hebat ini, sudah jujur. Ini gak jujur ini. Emang kadang-kadang itu ada ya diksi-diksi atau pilihan kata yang dipilih supaya kelihatan itu lebih halus. Ya. Misalnya begini ya, tidak jujur diganti dengan ketidakjujuran diganti dengan kebandelan. Misalnya gitu. Tuntaskan apa yang sudah kita mulai dengan terhormat. Ngobrol dengan Om Yohan Narotama, founder event Mangeu Mangatus ini memang selalu menarik. Kali ini obrolan kami tentang kategori unsupported yang selalu ada di hampir semua event ultra cyclist. Om Yo bercerita bagaimana unsupported itu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Juga upaya untuk terus membangun dan terus menjaga lingkungan yang sportif. Sangat menarik, simak ceritanya dalam obrolan kami. Ini gak ketok ini. Assalamualaikum, gak ketok. Gak ketok balik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wah, Om Yo mana? Alhamdulillah, Om Yo sehat, Om Yo. Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi dengan Om Yo. Nggak usah diperkenalkan karena beliau sudah sangat masyhur. Masyhur. Astagfirullahaladzim. Nggak. Ya, Om Yo. Alhamdulillah. Apa namanya persiapan Mangeu Mangatus ya setelah ini ya? Jogja ya. Ya, apa sudah sampai mana persiapannya? Serta antusiasmenya ya, apa? Alhamdulillah. Jadi ini melo. Apa nih? Itu tanggal berapa? Sudah nih? 27 28. Oh, 27 28 September. Ya? Oh iya. Ayo Sabtu datang Minggu, join ya Sabtu Minggu. Sabtu Kita Minggu. kemah, kita baik camp. Iya, menarik itu ya. Aku tanggal 30 sih guys. Ya, pulang tanggal 29 langsung pulang kan selesai kan? Acaranya Iya, mau iya. tanggal 28 selesai kan bisa langsung cus pulang. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Teman-teman, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang unsupported. Ya, Mangeu Mangatus ini kan unsupported ya, yang 500 kilo ya kan. Setelah kita ada Bentang Jawa, unsupported juga, terus kemudian banyak event yang unsupported ya. Audax juga unsupported, Mangeu Mangatus yang tanggal 27 28 Agustus September. Oh, September iso lah insyaallah. September kan. Oh, tapi kira Agustus kan baru besok terus. Iya, makanya aku tanggal 30 Agustus ini gak iso. 27 28 September. Masih lama. Dan pendaftaran sudah dibuka ya. Ya. Nah, itu juga unsupported. Nah, unsupported ini mungkin beberapa orang tidak paham, Om. Unsupported itu ya apa maksudnya gitu. Karena kalau misalkan tidak paham nanti apa namanya nanti di tengah jalan bisa dapat support apa dari ternyata melanggar gitu. Nah, itu mungkin dijelaskan. Karena bisa jadi loh, orang-orang yang sepedaan lama terus kemudian dia itu ikut event banyak gitu, ternyata ya gak ngerti unsupported itu bagaimana gitu. Sehingga perlu dijelaskan mungkin lupa, mungkin apa gitu. Kayaknya perlu dijelaskan secara khusus. Unsupported itu ya apa sih, Om? Ya. Tapi disclaimer dulu ya. Sebenarnya Yohan Narotama ini termasuk kategori newbie atau FOMO. Atlet-atlet ultra cycling yang FOMO lah itu, atau masih baru di dunia ultra cycling. Jadi jika kalau ada yang perlu dikoreksi silahkan cek di kolom komentar ya, tulis aja di kolom komentar, nggak masalah. Jadi baru tapi langsung punya event. Mengaku baru beliau ini. Kalau wawancara dulu itu ya mulai SD, Pak. SD. Berarti ya enggak baru. Ya, di dunia ultra cycling itu termasuk pendatang baru lah ya. Karena kenapa jadi gitu? Karena kalau untuk bersepeda memang
kita punya sejarah yang panjang terhadap dunia sepeda. Tetapi kalau untuk dunia apa itu yang disebut ultra cycling dengan kata-kata yang sekarang baru heboh itu kan unsupported itu apa? Nah, itu sebenarnya masih baru karena saya sendiri sebenarnya baru join di dunia unsupported itu baru sekitar ya Mas ya ini Mantap, Sun Mas. iya terima kasih kopi baru kita mulai di ini Oh, udah gini ya? iya Solo 400 itu 400 kilo pertama saya di ultra cycling dan alhamdulillah bisa under COT. COT-nya kalau nggak salah 27,5 jam bisa 22 jam. Gara-gara ya itu tadi kita kenal dengan lingkungan yang baik. Kita dengan lingkungan dunia ultra cycling, kita belajar dari situ bagaimana tips dan triknya dan lain sebagainya. Apa itu dunia cycling? Akhirnya saya ikutan ini Audax ini pertama kali saya tahun bisa berapa itu? 2023 ya Kak. Oh, 2023. Turun jauh ya? Ya Mbak masih 2 tahun Solo. yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu ya kalau saya itu pertama kali dan sejak saat itu saya banyak belajar dari teman-teman Om Bob, Audax dan timnya dan lain sebagainya. Itu saya belajar apa itu event yang unsupported, terus dengan segala macam perintilannya dan lain sebagainya belajar di situ. Termasuk dengan teman-teman ultra cyclist karena kebetulan alhamdulillah lingkungannya itu bagus gitu. Kita dapat lingkungan teman circle yang bagus, kita banyak belajar dari teman-teman yang sudah lebih dahulu mengenal dunia ultra cycling, akhirnya memberanikan diri tadi. Kita selain sebagai pelaku, tetapi kita juga mengorganizer atau menyelenggarakan suatu event yang unsupported, yaitu 5.500 itu. Dan kayaknya tren-tren event ultra cyclist itu hampir semuanya unsupported ya Om ya. Kalau banyaknya Bagian besar ya? Sebagian besar ya unsupported karena secara harfiah unsupported itu kalau itu kan bahasa Inggris ya, tapi kalau secara harfiah itu bahasa Indonesia kalau di letterlexkan diejawantahkan ke Indonesia namanya bersepeda secara mandiri. Dalam kurung tidak dibantu siapapun. Ketahuan ya kalau nang tulisan itu dalam kurungnya ketahuan. Mandiri ya. Keterangannya akeh. Bersepeda secara mandiri. Nah, itu bahasa Indonesia yang benar sih sebenarnya. Artinya itu harfiahnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita bersepeda ultra cycling, itu hanya kita menikmati diri kita, sepeda, serta target kita itu apa untuk melakukan atau ikut dalam suatu event unsupported itu sih. Kalau dari sejarahnya sebenarnya nggak ada literatur resmi, tapi beberapa yang saya ketahui bahwa kalau olahraga unsupported di Indonesia itu kan baru booming mulai tahun awal 2000-an ya. Awal 2000-an itu dengan teman-teman dari Audax, terus lalu ada Bentang Jawa, terus sudah macam-macam tuh banyak itu termasuk Mangeu 500 tuh. Mulai awalnya di situ itu. Kalau di luar sana ya mulainya dari sejak awal 1900-an itu mulai dari Tour de France 1900-an ya. Ke awal 1900 karena Tour ada de Tour de France France. itu juga unsupported ya. Self support waktu itu. Oh. Karena waktu itu kalau lihat sejarahnya kan sambil bawa ban dewe dan sebagainya dulu. Rasanya berkembang. Sekarang jadi support kalau yang Tour de France sekarang. Iya, sekarang ada mobil, ada mobil ngisi air. Lalu ada namanya Paris itu ya juga di Paris apa? Breaks Paris kalau nggak salah namanya. Di situ juga akhirnya menjadi cikal bakalnya
event Audax di Indonesia, Randoners ya. Jadi event itu, dan itu merupakan salah satu yang tertua. Dan dan untuk bisa ikut ke Paris Black Paris itu harus ada syaratnya, dan kalau nggak salah 4 tahun sekali ya, 4 tahun atau 2 tahun sekali lah itu event itu baru ada 4 tahun sekali kok. Juga harus mengikuti Harus jenjangnya ada jenjangnya. Ada 400 ikut. Nah, itu bisa nanti ikut teman-teman Audax, jadi ada caranya itu. Iya. Nah, tapi itu unsupported ya. Unsupported. Semua Terus unsupported. kemudian di Indonesia diteruskan. Ya, diteruskan. Audax itu terus kemudian macam-macam Tentang Jawa sampai Mangeu Mangatus. Memang. Nah, kenapa sih kok harus unsupported, Om? Karena ini menurutku ya, unsupported itu olahraga sepeda yang sudah the next level. Oh, The next level. Karena untuk orang-orang yang kepingin tantangan lebih gitu ya. Iya, karena di situ memang sebenarnya secara harfiah tadi sebutkan bahwa goes mandiri. Tetapi kalau mau diruntut ke belakang sebenarnya unsupported itu sama dengan kita tahu batas diri kita. Kita tahu batas kemampuan kita. Karena kita tahu batas diri dan batas kemampuan kita, berarti kita harus memprepare diri kita dengan baik dan benar melalui right plan-nya. Macam-macam lah penjabaran. Jadi kalau kita sudah tahu diri kita dan lain sebagainya, jadi kita sebenarnya akhirnya jadinya kita tuh sudah tidak memedulikan juara 1, 2, 3 enggak. Kita enggak, olahraga unsupported itu sudah enggak peduli terhadap aku nanti kalau juara 1, nomor 1, hadiahnya apa. Coba cek kayak di Indonesia, mulai Audax, mulai Bentang Jawa dan lain sebagainya itu yang memang full unsupported, tidak ada hadiah yang dijanjikan di depan. Kalaupun ada, itu kebetulan penghargaan reward karena sponsor ngasih gitu, tapi tidak pernah dijanjikan. Berarti kan apa? Olahraga ngapain sih? Kok mau soro sudah nggak dibantu mandiri, tapi rewardnya nggak ada. Bahkan di start finishnya itu juga sangat minim atau sederhana. Jadi ini menurut kalau saya ada startnya, gate-nya besar, nggak ada. Ketika di finish pun sepi. Kalau coba lihat, karena olahraga ultra cycling yang unsupported itu masih the next level kita bersepeda. Apa ya? Kalau saya merasa itu ada klimaksnya kalau kita tujuan kita bersepeda itu apa sih? Bersepeda itu simple. Kalau teman-teman bilang nyepedaku gampang, simple. Yang bikin ribet itu siapa? Kita sendiri. Ya makanya ultra cycling itu sebenarnya simple. Hanya kita, sepeda, serta target yang kita pengen tuju sampai finish. Ya. Jadi orang-orang yang sebenarnya ikut event ultra cyclist unsupported itu sebenarnya dia memang levelnya di situ ya Om ya. Levelnya level orang yang sudah tidak butuh hadiah. Tidak perlu penghargaan. Iya, dia hanya ingin tantangan-tantangan yang ada di sana itu ya, untuk bagaimana dia tahu limitnya, bagaimana tahu limit dia batas diri, bisa mempersiapkan. Dengan limit itu dia tahu ya apa yang persiapan dan lain sebagainya. Di situ sebenarnya. Bukan di tantangan bukan di hadiahnya, bukan di perayaan megah di start dan finish ya. Sudah tidak lagi memerlukan itu ya. Kalau masih teman-teman yang mau ikut olahraga ultra cycling atau backpacking ultra cycling masih berpikir aku ento opo, hadiahnya opo, ini opo dan lain sebagainya. Saya enggak ngomong loh ya. Pakai hadiah ya Om. Beli kayak ini ya, beli satu gepok yang 100 kupon itu pasti dapat hadiah. Umroh dapat hadiah mobil, siar itu kesempatan. Yang dituju itu Om. Sehingga kalau saya sendiri, makanya saya senang beberapa kali saya ngomong sama Om bahwa kenapa senang dengan ultra cycling, karena itu adalah me time saya, ibadah saya. Kalau saya berulang kali ngomong bahwa ini merupakan man cave. Man cave itu istilahnya
kalau search di Google dan lain sebagainya itu kan gara-gara acuannya waktu Rasulullah dapat wahyu pertama kan di Gua Hira. Ketika waktu itu bahasa, mungkin maaf kalau salah ya, bahasanya ada rasa gundahnya di dalam hati beliau, mereka lari ke Gua Hira, berkontemplasi diri sendiri, akhirnya dapat wahyu dari malaikat Jibril. Nah itu juga saya mendapatkan me time atau man cave saya. Man cave saya nggak harus di gua sekarang. Iya. Man cave loh, guanya di mana? Gak enak gua. Oh jadi perumahan semua, gunung-gunung di babat itu semua. Jadi man cave kita sebagai lelaki modern atau manusia modern, berbagai macam aktivitas. Ya termasuk bersepeda ultra itu, karena di situ kita bisa man cave, bisa berkontemplasi dengan diri saya, termasuk hubungan saya dengan yang di atas itu menjadi lebih erat gitu loh. Itu kalau ini versi saya ya, itu, dan itu banyak juga tujuan-tujuan banyak teman-teman yang ultra itu banyak akhirnya berkontemplasi dengan dirinya sendiri. Dan hampir semuanya begitu, orang-orang yang ultra cyclist yang ikut event-event unsupported itu memang me time di situ. Dia mencari kesendiriannya di situ, bisa menikmati. Jadi kalau misalkan kita masih mempertanyakan, lapo sih soro-soro ya, kenapa susah-susah, sudah tidak murah gitu ya. Terus kemudian effortnya juga begitu, terus tidak dibantu, tidak ada hadiahnya begitu ya. Kalau kita masih mempertanyakan itu, berarti kita levelnya belum di sana. Belum di sini. Belum sehingga nanti akan pada suatu saat bisa menikmati. Ya, betul, Cuman betul. Kalau sekarang belum gitu loh. Ya, belum. Kalau kopi itu masih suka kopi yang manis. Padahal kopi itu sebenarnya apa toh? Esensi kopi itu yang dinikmati justru pahitnya. Lah kopi kok dikasih gula. Tapi pada suatu saat kita akan bisa menikmati kopi itu dengan kepahitan. Kopi kasih gula itu sirup. sirup kopi. Nah, begitu juga di ultra cycling. Bersepeda itu akhirnya menurut kita ultra cycling itu sudah yang next level. Tapi ternyata bisa loh, karena gini ya, saya dulu juga beranggapan begitu ya. Terus Om Junet kapan hari ngobrol-ngobrol juga begitu. Dia kan bagian bantu-bantu Benang Jawa, bagian di CP itu ya. Dia mikir volunteer. Waktu itu dia mikir, apa sih orang-orang ini kenapa gitu kok mau-maunya dikerjain panitia begitu. Tapi kemarin ikut, artinya sudah naik. Iya sudah, iya betul. Ya kan kayak kemarin di podcastnya Main Sepeda ya, Main Sepeda waktu itu Om Asrul tanya sama Mbak Septi sama Om Hugo. Itu kan juga kalau tanya kayak Mbak Septi, saya tuh suka dengan ultra cycling itu karena kesendiriannya. Iya betul. Nah, ketika dengan sendiri itu dia merasa aman, dia bisa ngobrol dengan. Tapi dia kalau ketemu orang justru merasa insecure. Iya. Karena kalau ketemu orang itu arahnya kan pasti ke negatif. Iya, gitu. macam-macam. Kemarin di Bentang Jawa juga ada kabar yang kurang enak ya dari siapa sih? Sela. Itu juga. Di di mana ya waktu itu ya? Masih jauh kok. Waktu di Jawa Tengah ya? Bandung juga sempat. Waktu di Bandung, jadi ada memang kadang-kadang itu makhluk yang tidak tampak itu lebih aman daripada yang tampak. Makanya manusia itu paling jahat, lebih jahat daripada setan itu. Septi kemarin kan jarene ketemu toyol kan. Tapi lucu kan, lucu banget ya. Dia lebih aman ketika ketemu yang begitu daripada ketemu orang. Ketemu orang yang takoni dari mana Mbak, itu sudah. Iya, betul. Karena kita itu tidak hanya keselamatan ya. Tidak hanya barang-barang yang kita ini, sepeda macam-macam kan juga tidak murah kan.
keselamatan, apalagi yang cewek-cewek itu juga lebih. Jadi sebenarnya memang kita tuh jangan membebani diri kita dengan segala macam atribut-atribut. Kalau Om Asrul di podcastnya kan ngomong jangan kebanyakan gaya ya. Semakin kebanyakan gaya akan membebani kita dengan segala macam ininya. Nah, ya itu yang sebenarnya kita nikmati di dunia ultracycling. Ya. Tapi dengan berbagai berbagai ada risiko ya. Kan semuanya itu kan risiko. Betul. Saya yakin kok dengan misalkan ada kejadian Tesela atau apa gitu. Pasti yang diingat itu yang me time-nya, yang senengnya itu kan hanya dia pasti mau di Tesela besok ikut jungcuk ya. Iya kan. Karena apa sebenarnya? Ngangen nih. Me time di atas sepeda itu ngangen nih. Coba tanya teman-teman yang sudah bersepeda ultra, dia kan akan mesti kapok Lombok ngikuti terus karena itu kayak jadi ritualnya mereka. Padahal setiap orang itu punya kesengsaraan dalam tanda kutip itu yang berbeda-beda dan tidak mudah loh. Ya. Misalnya yang kemarin itu Mas Doni, yang polisi itu dari Malang itu kemarin sampai dehidrasi akut Pak. Sampai kulit itu digini kan, ini kan balik, ini nggak balik Pak. Ini pelan balik, saking dehidrasi akutnya. Si Ustadz Dwi itu juga selangkangannya lecet, jadi 600 kilo terakhir itu itu offside loh, karena beliau juga nggak tahu gimana caranya, belum tahu tapi penanganannya. Kan mereka kan tetap menuntaskan apa yang sudah menuntaskan dimulai. Dan mereka ini dengan berbagai kesengsaraannya itu akan kembali lagi kan? Karena kesenangan ultra cyclist yang unsupported ini berbeda dengan dengan event-event yang supported ya. Setuju nggak? Dan setuju banget. Dan Om kan kemarin banyak ngobrol dengan teman-teman yang alumnus Bentang Jawa yang terakhir 2025 ini kemarin yang rata-rata kan mereka tidak terbebani aku harus jadi juara 1. Iya. Aku harus jadi juara 2. Sudah ada yang juara 1 finish. Ya sudah nggak ada harapan. Kan tidak ada gitu. Enggak, Karena itulah uniknya dari event ultra cycling yang unsupported. Nah, dan masing-masing orang itu punya target dewe-dewe loh. Betul. Ono sing targetnya misalnya Om Hugo. Aku target ikut Bentang Jawa ini yang kemarin itu hanya belajar aja sekolah, ngono. Aku misalnya DNF aku akan melanjutkan 5 tahun mendatang. Jadi ini dia belajar banyak. Targetnya itu gitu. Jadi tidak harus finish gitu. Masing-masing orang itu punya target masing-masing. Jadi ketika ada orang DNF ojo dicaci maki gitu. Karena mungkin bisa jadi targetnya hanya itu gitu. Kita kan nggak tahu. Target orang itu kan tidak hanya saat event kan ya. Saat seluruh hidupnya. Maksudnya masih ada tahun depannya lagi dan sebagainya. Dan kalau Om kemarin ngobrol dengan teman-teman yang melakukan ritual ultra cycling, rata-rata kan mereka jujur dengan dirinya sendiri. Betul. Tidak ada orang yang ikut ultra cycling itu tidak jujur dengan dirinya sendiri. Karena ini bentuk me time kita berkontemplasi dengan kita. Tapi memang setiap organizer itu kalau ada event itu biasanya ada rules. Ada rules yang mereka buat untuk memberikan batasan-batasan. Nah, setiap event pun batasan-batasan atau regulasinya biasanya bisa berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari event tersebut. Tetapi kalau basicnya memang unsupported itu ya tetap goes secara mandiri. Kenapa kok harus ada aturan walaupun sudah unsupported? Karena sebenarnya Om, kalau kita ngomong basic manusia itu akan menghalalkan segala macam cara
untuk mencapai tujuannya. Ya. Itu basic manusia ya. Itu basic manusia itu dia ndak akan mau diatur, mau karepe dhewe ya apa carane bisa menyelesaikan apa yang dia pinginkan, nafsu dia, menuntaskan nafsu. Nah, aturan itu ada. Jadi kalau ada teman-teman bilang ngapain sih kayak gitu-gitu, ya memang event itu ada dan ada aturan di setiap event. Makanya tolong kalau ngikuti event dibaca bener, dipahami bener, nggak tahu tanya sama organizer karena ada sesi technical meeting, ada bisa sesi one on one dengan panitia, apa yang kurang jelas nih, sehingga tidak ada kesalahan ketika melakukan ritual itu. Dan kemarin juga udah ngobrol sama teman-teman Bentang Jawa, teman-teman Audax juga atau teman-teman main sepeda juga akan mencoba mengedukasi. Ini salah satu bentuk edukasi, kegiatan unsupport itu seperti ini gitu loh. Karena yang diedukasi itu selain dari peserta juga penontonnya ini, watchernya itu juga perlu dikasih tahu, betul. Itulah kegiatan unsupport itu seperti ini. Ya, karena memang tidak hanya di sisi pesertanya ya, dan watchernya juga. Iya, tadi malam waktu ngobrol sama Om Riva di acara sharing-sharing kemarin, dia memang rencana teman-teman Bentang Jawa juga, karena ini semakin banyak nih, udah sekian banyak lah mulai dari pesertanya dari hitungan jari puluhan, ratusan, sekarang jadi ya kemarin 180 ya. Semakin kompleks juga permasalahan dengan netizen dan lain sebagainya, makanya kelihatannya mulai akan bikin edukasi apa itu unsupported. Jadi memang harus ada aturan ya. Kalau nggak ada aturan itu yang ada aturan dilanggar ya. Apa mana kalau aturan? Harus ada karena tadi sifat manusia seperti, dan kita tuh kalau sebagai organizer tuh sudah punya namanya kitab 1001 cara melanggar. Ilmunya juga punya ya. Walaupun peserta juga punya 1001 cara alasan untuk 1001 kalau penyelenggara kan 1001 ada kan cara aturan regulasi dan kalau peserta sudah punya 1001 cara. Jadi kalau teman-teman ini memang niat curang, jadi harus tahu kitabnya penyelenggara ini 1001 ya. Terus golek ono sampai dapat yang kedua. 1002, jadi lebih maju. Iya, harus dicari. Orang-orang yang belajar hukum itu kan untuk mencari celahnya. Iya. Katanya begitu. Iya, betul. Supaya bisa menang dalam persidangan. Iya. Jadi memang gitu ya. Aturan kalau memang jenengan ini siap dengan ikut event apapun itu ya harus siap dengan aturannya begitu ya. Kenapa saya menekankan itu Om? Karena kita punya kewajiban moral untuk menjaga iklim ini. Jadi saya waktu itu diperkenalkan dengan iklim yang sehat di dunia ultra cycling. Walau tetap ada sisi hitam dan lain sebagainya, tapi bagaimana caranya kita bisa tetap membuat iklim ini sehat di dunia ultra cycling. Jangan sampai rusak. Kalau udah rusak iklim ini hancur Om semuanya. Ini adalah olahraga yang kita hormati, kita junjung. Karena prinsip sebenarnya kalau kita ngomong ke belakang, prinsip olahraga itu apa sih Om? Dari beberapa hal itu hanya 3 menurutku yang penting. Semua penting, cuman yang paling penting yang bisa satu highlight, yaitu fairness, respect. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Fairness itu apa? Ya kejujuran. Kalau kita sudah tidak jujur sama diri kita sendiri, berarti kita juga nggak bakal jujur sama orang lain. Di dunia ultra cycling. Entah kita tidak jujur sama sponsor untuk menyenangkan sponsor, menyenangkan ini udah dari awal udah nggak bagus, udah tidak jujur. Kedua, ada namanya respect.
kita tuh harus menghormati diri kita, penyelenggara dan event. Kalau kita sudah tidak respect sama event itu, ya menurutku sudah tidak layak gitu untuk tetap ada di situ. Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ya kalau ada apa-apa, ya kita harus bertanggung jawab sama diri kita. Sehingga ya, 3 hal ini yang jadi penting untuk menjaga iklim dunia ultra cycling itu tetap menjadi asik untuk dinikmati bersama gitu. Ya, yang menarik itu sebenarnya dari 3 hal itu Om, yang jenengan sampaikan tadi ya, sebenarnya kita itu kalau misalkan tidak ketiga-tiganya itu sebenarnya kita juga tidak melakukan hal yang dengan diri kita sendiri ya. Iku loh. Kadang-kadang kan orang merasa ketika aku curang, aku mencurangi panitia. Hanya itu. Dia lupa kalau dia itu mencurangi diri sendiri. Dia tidak jujur dengan dirinya sendiri, ya kan ya. Ketika dia oke lah, aku tak curang, aku gak respect dengan panitia. Dia lupa sebenarnya dia juga tidak respect dengan dirinya sendiri, ya kan? Iya, iya. Terus kemudian ketika dia tidak bertanggung jawab, karena kelakuannya tidak bertanggung jawab ya, dia sebenarnya juga lupa. Dia juga tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Orang kadang-kadang kan melihatnya orang lain ya. Padahal sebenarnya itu kembali ke diri sendiri. Nah ini yang miris Om, yang miris itu sekarang ada menormalisasi Om. Nah ini dia. Ini Ini menarik teman-teman di baik pelaku Ya, apa, ya, maupun apa itu jangan menormalisasi sesuatu hal yang sudah salah secara regulasi. Iya, Mane, iya. halah mengono. Nah, kata-kata halah ini akan efeknya seperti kalau kita kalau pernah lihat orang sakau, orang menyalahgunakan obat-obatan terlarang, itu halahnya itu dari pertama dari sesuatu hal yang kecil. Dikasih nyoba satu halah. Kita berusaha menormalisasi diri, alah cuman satu. Besok dia akan dosisnya naik sehingga sampai ketergantungan. Overdosis. Itu kalau kita overdosis. Ya, itu kalau kita berusaha menormalisasi suatu keadaan atau kita ngomong suatu kecurangan dan lain sebagainya. Halah mengono wae gak popo. Halah mengono. Halah itu akan terus ngumpul dan akhirnya iklim ultra cycling rusak. Yang lebih parah itu sebenarnya bukan hanya iki halah ya, tapi malah didukung dan diapresiasi loh. Ya, itu terjadi loh. Ya itu karena itu jadi normal gitu loh. Iya. Jadi tidak hanya gak apa-apa lah ngono. Wong sama-sama manusianya. Tidak hanya begitu, tapi diapresiasi. Kejujuran untuk melakukan kecurangan itu diapresiasi. Wah, jujur hebat ini, sudah jujur. Hei, ini gak jujur ini. Ya apa sih? Heran deh. Jadi begini ya. Memang kadang-kadang itu ada ya diksi-diksi atau pilihan kata yang dipilih supaya kelihatan itu lebih halus. Ya. Misalnya begini ya. Tidak jujur diganti dengan ketidakjujuran diganti dengan kebandelan. Misalnya gitu. Iki, saya ini orang bahasa Om. Iya, kan miris kan gitu. Jadi gitu ya, misalnya gitu ya. Sehingga ketika bandel itu jadi normal. Oh cowok bandel, itu normal. Ya biasanya kan ngono. Lah nakal gak apa-apa lanang, misalnya ngono. Ini seolah-olah begitu ngono. Iki bukan bandel loh, iki tidak jujur. Ya. Emosi gitu. Waduh. Ya. Nah. Maksudnya jadi begitu akhirnya begini. Oh bandel biasa lah. Nah. Terus kemudian mengungkapkan apa jenis penjelasannya dianggap jujur. Ini kalau misalkan tidak diketahui kecurangannya, ya akan terus curang. Berarti kan gak jujur. Wah hebat sudah jujur. Jujur apa nih Pak? Jadi itulah miris sebenarnya. Iya. Ini dunia yang kita bangun secara bersama. Betul. Saya juga dapat guru dari teman-teman Bentang Jawa, teman-teman Audak, teman-teman Lakoni, teman-teman main sepeda dan lain sebagainya. Selaku organizer ya, termasuk selaku organizer. Selalu berbicara
bagaimana menjaga Iya. dengan aturan-aturannya, dengan main sepeda, dengan regulasi yang ini. Ya, regulasi dibuat kan memang untuk menjaga. Iya. Audak dengan ini, Bentang Jawa dengan ini, teman-teman lakoni dengan ini dan lain sebagainya. Itu kan semua memang untuk bagaimana lingkungan ultra cycling itu tetap terjaga. Iya. Dan saya seneng juga Om, sekarang ini banyak partisipasi aktif selain dari organizer yang selalu menyelenggara, ada dot watcher atau kalau teman-teman kan sekarang dengan race map, dengan dot watcher itu selalu memberikan informasi dan lain sebagainya, dan itu turut serta menjaga dunia ultra cycling. Iya. Dan itu kewajiban bersama kan. Jadi iklim betul. yang baik, iklim yang jujur, iklim yang sportif ini kewajiban bersama. Jadi ayolah. Jadi yang didukung itu yang jujur-jujur itu. Justru orang-orang yang DNF, orang-orang yang NC misalnya dapat NC itu ketika dia jujur itu harus sangat diapresiasi. Mungkin ya, ini bagian dari prosesnya loh. Kita masing-masing orang kan punya proses masing-masing ya. Ada orang yang memang sudah langsung bisa nomor 1 kayak Stephen Lane. Ya. Jangan lupa Stephen Lane itu tidak tiba-tiba di belakangnya. Ini prosesnya banyak sampai jadi begitu kan ya. Nah, orang-orang yang baru ini itu bisa jadi prosesnya di situ ngono. Jadi ini salah satu proses perjalanannya. Ojo dicemooh karena DNF. Tapi apresiasian karena itu jujur gitu. Dia jujur dengan dirinya sendiri. Dia respect dengan dirinya sendiri. Eventnya. Dengan eventnya. Dia juga bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kalau dia jujur, respect, dan tanggung jawab, tentu dengan dirinya, tentu dengan orang lain, dengan event yang lain juga pasti. Katut kan. Itu pasti. Ya, ini jadi tanggung jawab bersama gitu loh. Maksudnya, ayolah teman-teman sama-sama menjaga. Artinya kalau kita sebenarnya mengapresiasi yang curang itu sebenarnya kita itu sedang menghancurkan orang itu. Kalau misalkan analogi dosis narkoba tadi ya, iki lama-lama dosisnya akan makin tinggi sampai akhirnya dia orang itu mati overdosis. Iya, overdosis. Iya. Iki kita sedang menjerumuskan orang ini loh gitu. Kita tuh justru mengingatkan dan membantu untuk jangan sampai ketergantungan dengan kata-kata normalisasi. Stop normalisasi. Iya. Karena justru akan membunuhmu. Iya. Kadang-kadang kita itu lupa loh tujuan awal kita itu apa jenis ikut event olahraga itu kadang-kadang lupa ya tujuan awalnya apa. Kalau misalkan tadi ya tujuan awalnya ikut unsupported gitu ya, itu kan sebenarnya untuk menantang diri kita sendiri. Iya. Untuk kita tahu sampai mana batasan diri kita, dari batasan limit kita itu bagaimana kita mengorganize dengan red plan yang bagus. Ini kan banyak ini manajemennya nih. Iya. Turunannya banyak sebenarnya. Itu kan sebenarnya bagaimana kita ikut tahu limit kita sehingga kita bisa mengimprove. Kalau di event ini kita belum bisa, berarti ada evaluasi. Ke depan ada improvement untuk diri kita kan ngono ya. Tujuan awalnya itu bukan validasi, bukan iki. Ketika tujuan awalnya sudah salah, Pak. Validasi misalkan, ya selesai. Dia akan menghalalkan segala cara. Ngono. Lah iya kan tujuan dari persepeda apa kan ning mancal sebenarnya. Sesimpel itu. Iya. Kan numpak mobil ya kat pertama numpak mobil. Waduh kok ngene. Enggak, maksudnya ini sebenarnya kalau misalnya kita ada teman-teman yang keras juga kan yo terkait dengan itu sebenarnya bukan pada orangnya kan, tapi kita itu menyayangkan sikapnya dan ini bisa agar jadi pelajaran untuk yang lainnya gitu. Ini menjaga lingkungan fairness ini ikut tanggung jawab bersama kan. Iya, iklim ini. Kalau satu rusak dan didukung, wah ini bisa ada lagi orang lain. Itu rusak didukung. Dan event jangan lupa event kita juga akan lama-lama akan hilang. Karena udah fairness. Ngapain sih? Ya, ngapain sih? Ya wis aku ngono ae kan gitu loh. Saya dulu itu ingat ini Om.
Saya dulu pernah nge-gym ya. Dulu rotok dempal lah. Saya kempes. Dulu itu saya punya ini ya, apa, kenalan ya seorang PT gitu ya. Wah, awalnya gede, besar. Padahal tujuan awal kita itu nge-gym kan untuk sehat ya, untuk otot, latihan gitu ya. Nah, ketika kita sudah masuk di lingkungan gym, itu ketemu orang-orang dempal-dempal itu. Lingkungannya jadi beda gitu. Jadi apa namanya, yang awalnya orang-orang yang baru masuk gym itu niatnya sehat, ketika ketemu dengan orang-orang yang sangat dempal ini jadi beda orientasinya. Jadi kayak mereka itu gitu. Nah, ketika kepingin cepet kayak mereka ini gak bisa Pak instan, Mbak. Ini kalau misalkan latihan normal ini juga bisa bertahun-tahun loh. 5 tahun ke atas, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun dan sebagainya. Ada cara cepatnya, steroid, ngono-ngono, obat-obat yang dimasukkan yang kita nggak tahu, disuntik dan sebagainya, itu banyak banget. Dia lupa gitu. Tujuan awalnya itu opo. Ingin sehat jadi. Iya, itu karena lingkungannya tidak dijaga di awal. Gitu. Jadi ada orang-orang yang memang sekumpulan orang itu yang memang dia itu orientasi ini berbeda dan dia kuat di sana, sehingga orang-orang yang awalnya kepingin sehat jadi terpengaruh gitu. Jadi akhirnya begini, si kenalan saya ini, saya kenal sangat baik dengan dia. Ikut lomba dan juara 1 Jawa Bali. Gede awalnya terus kering gitu ya, sampai otot-ototnya itu kelihatan semua. Tapi apa yang dilakukan dia itu supaya kering itu dia supaya besar badannya itu steroid wakeh yang dimasuki bauannya Om. Terus kemudian dia diet air supaya kelihatan kering. Iya Pak, airnya itu sehari itu mungkin maksimal itu iki lho sak gelas sehari. Dengan dia olahraganya kayak ngono, dengan proteinnya sebanyak itu yang dimasukkan itu. Selang 3 hari kabarnya meninggal. Lah itu kan ya apa sih? Kita itu awalnya gede, menang dan lain sebagainya, kemudian meninggal. Iki lupa ngono orientasi awal itu untuk sehat dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai begitu gitu. Jadi niatnya itu jangan sampai berubah. Kita niat awalnya apa? Ikut event unsupported gitu. Kita mancal sepedaan, itu niat awalnya apa? Itu memang harus dikembalikan lagi gitu. Gitu. Makanya harus orang-orang yang jujur-jujur ini memang harus saling mengingatkan. Ya, apa namanya, suatu event dengan regulasinya tidak mesti benar, tidak mesti selalu benar, masih banyak yang perlu di improve setiap event, ya. Tetapi tidak lalu kita menjelekkan event tersebut, itu beda. Yang kita bunuh itu kan sebenarnya, yang kita usir itu kan tikus yang ada di lumbung padi, bukan kita bakar lumbung padinya. Itu sih sebenarnya. Iya, kalau dibakar tikusnya belum tentu ada di situ. Sekali tikusnya. Lumbungnya dapat. Nah, Om, yang sejak awal kita ngomong tentang unsupported, tapi belum tahu kalau misalkan unsupported itu yang seperti apa gitu. Mungkin perlu dijelaskan teman-teman yang lain. Apa sih unsupported itu? Misalnya dalam prakteknya itu seperti apa? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu. Kalau saya sendiri ya, karena memang yang pengertian itu guys mandiri, berarti apapun yang kita lakukan di jalan itu kita harus berusaha secara mandiri. Itu harus secara mandiri. Apa ya misalnya? Contoh, kalau kita nggak kuat, yang kita lakukan kalau nggak kuat apa? Ya didorong, didorong sepedanya, bukan didorong minta bantuan orang lain untuk dorong. Itu kan sesimpel itu sebenarnya. Berarti mandirinya itu dorong sendiri. Ya, mandiri itu ya semua dilakukan dengan daya dan upaya secara pribadi. Sumber dayanya adalah secara pribadi, tapi di perjalanan kita tetap bisa menggunakan
sumber daya apapun yang di jalan itu bisa kita gunakan, terutama yang sifatnya public, area-area umum. Umpamanya contoh ada pom bensin, ada Indomaret, ada hotel, ada apa, itu semua boleh kita gunakan. Kalau misalkan ini pokoknya bayar ya. Bayar, Tidak kan itu bayar. tidak dibantu ya. Tidak dibantu. Nah, cuman kan beberapa orang banyak mengkamuflase dengan membuat seperti support, seperti tidak disupport tapi sebenarnya disupport dan lain sebagainya. Itu kan Kayak berarti apa kan sudah misalnya? di beberapa checkpoint itu sudah ada dropping, ada support tertentu. Oh, ada orang yang ada mendukung support gitu ya? bayangan bagi dia sendiri, bagi orang, bagi para peserta sendiri, itu sudah ada sebenarnya. Nah, itu enggak apa biasa nih kalau di di CP ya? Apa? Di pos bayangan. Itu CP bayangan dia CP sendiri. bayangan, oh. Dia Jadi kayak ada orang yang mensupport setiap 100 kilo nih, kamu nanti di sini bisa ambil, bisa tuker pakaian dan lain sebagainya, apa dan lain sebagainya, itu ada. Itu kan sebenarnya nggak bisa. Namanya support itu apapun, apaan supported, barang yang kita bawa dari start akan kembali lagi ke finish. Kalau beli di jalan boleh. oh, iya. Tapi apakah maunya Misalnya mampir, tasmu mau buang di tengah jalan? Tas api dura mau buang di tengah jalan karena berat, dibuang di tengah jalan? kalau dibuang ya nggak apa-apa. Ya dibuang nggak apa-apa. Tapi logika, apakah kita mau buang tas api dura di tengah Kan jalan? nggak mesti Alasan api berat. dura. Hah? Kan nggak mesti Ya. api dura. Tas kalau udah ngomong ultra, harganya kan masih mahal. Mulai ada api dura, mulai dari Satset, mulai dari yang brand-brand lokal seperti Urban Case, mahal ya. mahal Om. Apakah katanya dibuang di tengah jalan itu tidak ada orang yang ngambil? Kalau beli jersey atau beli Nggak apa-apa, boleh beli karena memang ada boleh mau ada yang di beberapa event ultra ada kerusakan sepeda di tengah jalan, dia beli sepeda, kebetulan ada toko sepeda, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kemarin kalau nggak salah ada yang rusak wheelsetnya, dia berusaha untuk mencapai tempat toko sepeda, beli wheelset, nggak ada masalah. Kalau ini, jadi selama orang yang membantu itu memang dia jualan gitu, Iya. itu boleh gitu ya. Dan itu kan memang bengkel sepeda. Bukan bengkel jadian ya. Dia selama ono event nggak ada ya tetap jadi bengkel. Iya, Ya. tetap bengkel. Nah kalau bayar Gojek, ojek, kan bayar gitu. Dia nggak ono ide ya dia ojek juga. Kalau kemarin tuh saya juga menggunakan Gojek. Gojek mana? Saya rusak sepeda waktu itu wheelset spoke patah. Saya naik Gojek ke tempat servis sepeda. Lalu saya balik lagi ke tempat yang sama. Pokoknya bukan ke arah ini ya. Kita naik ojek, tapi ke arah menuju ke finish gitu. Dan ingat, walaupun Jadi jalannya sama. Dan ingat ya, walaupun unsupported itu kita selalu berhubungan dengan panitia loh. Ya apa itu misalnya? Komunikasinya, makanya contoh saya di KM ini rusak, saya ngomong, saya ngomong declare di awal bahwa saya ada kejadian ini sehingga saya harus meninggalkan tempat. Sehingga panitia tahu reasonnya apa dan lain sebagainya. Jadi semua aktivitas itu dilaporkan. Yang kita merasa bahwa itu tidak semestinya atau tidak lumrahnya. Maksudnya tidak lumrahnya itu dalam artian kita ngowes dari poin A ke poin B ya sudah, nggak perlu dilaporin. Yang tidak semestinya atau tidak lumrahnya itu kita berhenti karena ada sepeda rusak, kita harus keluar jalur, kita harus beli sesuatu, balik lagi. Itu kan aktivitas yang tidak lumrah. Nah itu kita harus laporin. Biasanya melaporkan hanya via WhatsApp, via ada lain sebagainya. Atau harus ada dokumentasi foto video? Biasanya cuma via WA aja. Kalaupun ada foto dan lain sebagainya, mau nggak apa-apa dikasih. Karena kan
panitia sudah tahu nih di KM berapa itu sudah ada GPS tracker sehingga tahu posisinya dan lain sebagainya itu kan. Terus apa mana Om yang selain itu? Apalagi yang Ya, mana kita tidur di tengah jalan, mana di tengah hutan, nggak ada shelter, tapi ada rumah penduduk. Ya kita nggak apa-apa. kita boleh ya? Kita boleh, kita ngomong sama Pak, saya nggak nemu ini, tapi ada rumah penduduk, saya sudah izin dan lain sebagainya itu nggak masalah. Kita dikasih minum, dikasih makan boleh ya? Kan sifatnya itu kan karena emergency kan, kayak malam di tengah hutan nggak ada apa, di situ ada rumah penduduk dan memang ada, itu kita infoin, kita laporin. Boleh ya, kan itu kan disupport gitu, maksudnya iku dikasih minum, dikasih makan, terus misalnya wonge ku tukang pijet ngono, mas aku tukang pijet mas, Taman kesel tak pijeti ngono misalnya ngono. Iki kan disupport iki. Iya iki. Masuk enggak iki? Kalau saya biasa nih, saya kasih pertinggal ke orang. Uang. Enggak mau. Kasih uang. Itu biasanya ya makanya kan apa yang kita lakukan sebenarnya, sebenarnya kita info. Sehingga kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa ini, Pak. Kalau ada apa-apa ini ada orang moto nih, pijet dan lain sebagainya atau apa gitu. Itu kita sudah declare di awal kejadiannya seperti apa, reasonnya apa, bukan setelah kejadian ketahuan. Oh gitu. Baru itu bedanya. Video call, Om pijet Om. Lu kalau di tengah jalan ada tempat tuh pijet kan nggak apa-apa toh. Oh, asal pijetnya kan pijet ya. Itu kan orangnya sendiri. Kebetulan. Lu kan kalau pijet etika kita apa sih? Ya kita mesti ngasih duit toh. Iya. Itu harus. Iya. Tapi kan kadang-kadang orang yang dikasih nggak mau. Ya kalau memang nggak mau ya nggak mau. Cuman jangan mencari alasan-alasan bahwa ini disupport atau apa-apa. Itu kan mencari alasan itu kan ketika ketahuan. Bukan pada saat itu. Kalau ini Om, di jalan. Tapi beberapa kali ketika sepedaan jauh itu ada orang yang tiba-tiba mobil jendela dibuka terus ngasih air gitu. Nah, gitu. kemarin saya nggak kenal orang ini itu. Pengalaman yang terjadi pada diri saya waktu ikut Bentang Jawa, salah satunya yang terakhir yang Bentang Jawa yang 1.500 itu, karena saya sudah menganggap bahwa ini event unsupported, saya nolak. Saya tuh mulai dapat bantuan dari teman-teman itu lepas masuk kota Jogja sampai Jawa Timur tuh di tiap kota itu biasanya ada yang deketin dot watcher yang kenal, biasanya ngajak ngobrol sebentar nggak apa-apa, nggak ada mau ngajak karena dia yang datangi kan, datangi say hello atau video dan lain sebagainya kan, biasanya kan nire untuk nanti reels. Aku ketemu Yohan di tengah jalan itu, tapi kan nggak lama-lama. Tapi biasanya kalau dia ngasih sesuatu, saya udah ngomong dengan tidak mengurangi rasa hormat, maaf, saya nggak bisa nerima. Mungkin kalau dot watcher kita bisa menjelaskan itu. Walaupun status saya waktu setelah Blitar itu sudah NC. Iki apa iki? Karena NC itu pengertian non kompetitif itu kan karena dia tidak bisa masuk checkpoint sesuai dengan target waktunya. Tetapi dia tetap bisa ngikuti rute sesuai, tetap rule-nya ada. Cuman administrasi itu loh, administrasinya itu enggak ada itu. Asal di sampel. Jadi setelah NC di CP pertama itu di CP kedua. Enggak, maksudnya misalnya NC di putusan NC di CP pertama. Kan enggak oleh stempel ya. CP kedua juga enggak dapat stempel ya. Enggak, ya itu makanya namanya sudah. Enggak. Karena makanya NC itu dia sudah enggak dapat hak administrasi pencatatan gitu loh, pencatatan. Tetapi kan namanya ultra, kegiatan ultra cycling itu kan hanya kita
dan sepeda serta menikmati apa yang menjadi target kita. Jadi ya kita nikmati. Kalau NC itu masih aturan unsupported itu masih berlaku nggak sih? Masih ya. NC itu kan hanya administrasi, Om. Karena beberapa orang loh itu kan sudah NC, jadi. Nah, ya ini yang Jadi perlu nggak apa-apa, perlu sudah diluruskan NC, bahwa NC itu hanya pencatatan administrasinya saja. Tetapi dia tetap kalau tetap mau lanjut ya, mau lanjut ngikuti itu tetap sangat diperkenankan, tetapi tetap mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh panitia. Tidak terus bilangnya NC itu terus bebas. Ya kalau kamu bebas, kamu harus keluar dari permainan ini. Iya. Itu yang menjadi salah persepsi bahwa NC itu bukannya terjadi bebas. Itu banyak. Loh Om, bukannya NC itu jadi bebas. Loh, bebas. Lah kamu masih ada di GPS tracker, masih nyala dan lain sebagainya, berarti kamu kan, harus kamu kalau masih ada di dalam lintasan, ya kamu harus mengikuti regulasi yang ada dalam lintasan. Sesederhana itu kan. Tapi kalau kamu sudah tidak mau mengikuti regulasi yang ada dalam lintasan, silakan keluar. Iya. Karena aturan ini kan ada di permainan ya. Ketika dia itu masih jadi pemain, ya berarti aturan itu tetap berlaku. Cuman meskipun statusnya NC atau enggak. Iya. Gitu. Tapi kan dia masih bermain, ya kan? Saya di CP2 saya kena NC karena kesalahan pribadi saya. Kesalahan pribadi yang sudah 12 jam karena sakit gigi di daerah Cilacap Gombong itu udah 12 jam hilang. Terus kedua karena saya tidur kebablasan dan lain sebagainya karena ada rentetan di belakangnya. Itu kan kesalahan pribadi saya. Akhirnya saya ngejar plus ketika mau masuk ke hotelnya tujuannya salah hotel. Padahal karena udah mati semua GPS tracker dan sebagainya. Map digital udah mati, handphone karena kesalahan kita untuk memanage itu. Akhirnya kena beberapa menit. Tapi tetap panitia lo bilang waktu itu bilang sama kita, maaf ya Om, Om kena NC. Karena waktu itu hanya beberapa menit kan. Saya langsung bilang, jangan minta maaf Om. Ini adalah permainan. Dan saya masuk di dalam permainan itu. Sehingga saya harus respect sama permainan tersebut. Ya sudah. Akhirnya saya berbenah. Hasil akhirnya apa? Finish di Banyuwangi under COT. Bahkan meskipun statusnya NC ya? Semua statusnya NC. Bahkan saya tidur lagi di Senduro itu. Tak tidur tak puas no, padahal sebenarnya saya bisa finish finish under COT jauh itu lebih siang sebenarnya, tapi enggak, tak tidur puas-puasan. Yang penting apa sih? Ini kebebasan. Ultra cycling itu jangan dibebani oleh banyak hal yang tidak perlu. Hanya sesimpel itu, kita sepeda dan target kita secara pribadi. Wes itu aja. Jangan terlalu dibebani dan banyak hal sehingga apa? Bisa finish bahagia. Walaupun secara administrasi NC. Apakah saya kebebanan bahwa NC itu jadi target apa enggak? Enggak, tetap saya harus finish. Tuntaskan apa yang sudah kita mulai dengan terhormat. Iya, dengan terhormat. Ini menarik ya, dengan terhormat. Menuntaskan dengan terhormat. Kalaupun DNF juga dengan terhormat. Iya kan? Artinya dia jujur dan sebagainya ya. Ya. Yang diingat-ingat teman-teman yang tadi ya, jadi ketika NC itu bukan berarti aturan itu sudah tidak berlaku ya. Aturan itu tetap berlaku karena kita masih jadi pemain dalam permainan itu. Karena kalau masih tetap mengikuti sesimpel itu. Iya, kalau mau aturannya nggak berlaku ya keluar dari permainan. Gitu kan. Nah itu wis sakarmu setelah itu kan. Ya, Om, kalau misalkan ini Om, mungkin ya ini terkait dengan unsupported. Aturan unsupported di rute itu kita ternyata ngelewati rumah gitu. Nah kita ngelewati rumah, daripada tidur rumahnya orang, aku tak mampir omahku kan misalnya di rumah, terus di situ
nggak dibantu karena saya tahu tempat kulkasnya atau iki ada tempat tidurnya. Om lah itu mah boleh nggak? itu tuh memang sengaja. No way. Ya enggak, ya itu kan memang sengaja. Nah, inilah kata-kata seperti itu sebenarnya dari diri kita itu sebenarnya sudah bisa menjawab. Sebenarnya ya. Tapi karena Ya enggak, tapi ini perlu diomongno. ada kata-kata menormalisasi. Nah, karena memang diregulasi sebenarnya nggak boleh, Om. Semua harus sifatnya public area dan lain sebagainya. Public area nggak boleh. Iya, mau di pom bensin, mau di hotel, jadi kalau rumah ada nggak bisa. gini, ada event yang tidak boleh secara tegas, bahkan hotel pun nggak boleh ada. Ada ini kan makanya ini kan bayar, ya? Setiap event tuh biasanya punya anu sendiri, Om. Secara spesifik, tapi secara general unsupported itu berarti secara mandiri menggunakan segala macam sumber daya yang ditemui di jalan yang sifatnya public area, bukan area privat. Nah, kalau pertanyaan kok itu mampir ke rumahnya saudara apa dan sebagainya, sebenarnya kita sudah bisa menjawab. Cuman ada kata-kata kita menormalisasi kan? Enggak, maksudnya. Iya. Tapi ini perlu dianu. Maksudnya untuk orang-orang yang misalnya ikut event dan ternyata loh, iki omahe koncoku lho iki, misalnya ngono. Pertanyaannya, omahe koncomu itu kalau ada orang lain yang nggak kenal boleh mampir nggak? Ya mungkin gak kepikir mampir karena mungkin gak kenal ya. Kalau yang mampir boleh nggak tidur di situ dan lain sebagainya. Ini wajar umum secara manusia ya. Ini aku didatangi orang yang nggak kenal walaupun dia sepeda dan sebagainya. Boleh nggak? Dibandingkan dengan yang kenal ya enggak. Ya itu karena ada kenal. Karena prinsipnya sebenarnya ada equal perlakuan yang sama. Iya. Kalau di hotel, kalau itu jelas ya di hotel itu sing penting awak bayar, entah kamu Joko, Indro dan lain sebagainya, tetap berlakuannya sama. Iya. Tapi kalau di rumah orang dalam artian saudara atau om kenal, om kan cuma karena kenal. Kalau om nggak kenal gimana? Boleh nggak? Kemarin itu ada ini ya, yang di Bentang Jawa, Mas Doni yang polisi itu, dia beberapa kali ketemu tidur di polsek. Boleh nggak? Polsek kan tempat umum. Oh, tempat umum ya? Umum boleh. Kalau saya ya, kalau di polisi, kalau di event menurut situ juga diperbolehkan. Diperbolehkan mau di Koramil, bahkan kalau pas mudik itu ada tulisan loh. Posko mudik. Sudah disediakan makan, minum dan lain-lain. Itu sifatnya kan umum. Iya. Polisi kan nggak boleh, orang polisi nggak boleh masuk ke situ beristirahat. Boleh, Om. Oh, saya juga masalah event itu gak ono pas hari raya loh. Jadi gak ketemu posko mudik. Tetap, Om. Polisi kan nggak pernah menutup diri. Posko mudik itu loh. Iya, ini kan contoh gitu loh. Artinya memang polisi ataupun Koramil, Polsek itu kan semua membuka diri 24 jam. Semua pengen istirahat di situ boleh kok. Saya pernah karena merasa tidak aman di perjalanan itu, adanya pom bensin juga tutup dan lain sebagainya, ada kantor Polsek, mampir kantor Polsek. Pak, saya boleh nggak tidur di tritisannya gitu? Nggak apa-apa, silakan. Kan sifatnya publik, tapi memang coba dicek lagi, setiap event tuh punya regulasi masing-masing. Ada yang mungkin boleh ini, soalnya saya nggak akan menjawab kalau itu kasus-kasus tertentu, kasusistik cuman ini enggak ya, karena saya hanya bisa menjawab secara global ya. Kalau detailnya tiap event itu mesti punya aturan atau regulasi, terutama yang khusus spesifik. Makanya adanya TM itu tolong digunakan, technical meeting itu tanya, Pak, saya kalau ketemu orang ini ngasih ini ya. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, kalau ada orang mau ngasih, saya enggak bilang. Ya. Tentu dengan bahasa yang baik ya mereka paham ya. Paham, dia ngerti. Mereka bukan dog watcher ya. Nah, dog watcher ngerti kan nanti. Dia ngerti, tapi kalau yang datengin kita, kalau sekarang tuh masih udah aware, kalau yang datengin kita di tengah jalan atau dan sebagainya itu, ya pasti dot watcher, karena tahu posisi kita kan. Ya, kadang-kadang memang ada, Om. Aku ke event ya perjalanan jauh itu ada orang yang lihat mobil terus buka ini.
Lebih kalau- baik jangan, lebih kalau di baik event kan nggak bisa ya. lebih baik kalau ini kita sebagai pelaku ya, Sebaiknya artinya enggak, sebaiknya mengantisipasi tidak, itu tidak. anu, ya. Karena mau namanya unsupported kan sudah ngomong, kita udah declare. Kita ngikuti event itu kan berarti kita sudah tahu resiko. Iya. Ya kan? Kalau kita udah menandatangani kontrak bahwa kita Iya, tuh siap iya. ini. Dan tidak ada kan peserta yang dia ikut event unsupported dan tidak tahu kalau itu unsupported kan. Oh, tak pikir nggak unsupported. Konyol ya. Karena ono technical meeting, ono iki ono tulisan gede, dan tulisan besar unsupported, baru dia merasa oh nggak tahu kalau unsupported. Iya, menarik. Ini memang harus tahu ya teman-teman ya. Jadi unsupported itu begitu. Jadi Ya. kalau kelupaan misalnya bocor terus kemudian dibantu pesepeda yang lain gitu. Kalau pesepeda yang lain, menurut saya sebenarnya gini, ada di beberapa event yang boleh, ada yang nggak boleh. Itu makanya itu hal yang kadang-kadang spesifik itu di beberapa event ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Tapi kalau prinsipnya sebenarnya kalau cuman kerusakan teknis trouble sepeda dan lain sebagainya itu dia sebenarnya sudah siap dengan dirinya. Artinya kalau sudah levelnya orang mau mengikuti ultra cycling, ganti ban bocor itu minimal itu harusnya sudah tahu. Iya. Dan dan plus. Ya kadang-kadang kan ono sing mungkin kerusakan yang lain ya, misalnya RD nggak bisa naik misalnya. Nah itu kan bagi beberapa orang mungkin ban bocor itu isi sok ya. Itu kan ono sing Cuman kan nggak semua orang kalau pas gitu. event gitu Bantu temannya gitu. juga nggak mau, kecuali yang sifatnya mengancam keselamatan jiwa. Ini contoh nih, drafting kan nggak boleh. Ya. Pairing kan drafting kalau nggak yang pairing kan nggak boleh. Ya. Tetapi pada jam-jam tertentu, jam-jam rawan, Drafting itu ya apa kayak misalnya? drafting itu kita sama-sama solo, Barengan barengan, gitu. dekatan. Itu nggak boleh karena berarti awakmu tukang tarik atau salah satu jadi tukang tarik, itu nggak boleh. Biasanya ada jarak minimal, ada 50 meter, ada 100 meter, itu masing-masing event biasanya ada spesifik tertentu, tapi yang jelas nggak boleh drafting. Nggak boleh pairing dadaan, itu nggak boleh. Nah itu biasanya selama beberapa menit panitia akan ngerti. Dia biasanya ngasih warning. Kalau lebih dari kemarin kalau nggak salah yang BC dapat penalti 1 jam atau berapa lah gitu loh. Jadi kalau ketahuan cuman pada jam-jam rawan biasanya panitia akan memberikan toleransi. Jam-jam rawan pokoknya jam 1, jam 12 naik panggang hutan itu. Waktu saya BJ saya ngerombol karena memang daerah-daerah rawan itu enggak apa-apa, karena apalagi itu kan itu tanjakan posisinya, enggak masalah. Cuman kalau siang hari bolong, jalanan rame dan lain sebagainya ngumpul, itu biasanya akan dapat warning lah. Biasanya kan kalau di tempat istirahat gitu, kadang-kadang istirahatnya bareng. Boleh nggak sih istirahat bareng? Di tempat yang sama anak masjid ini. Ya itu kan tempat umum, Om. Nah, tempat umum ya. Nah, Kalau di tempat umum itu kalau di kita boleh kok, kita boleh. Cuman ada beberapa yang di luar negeri itu sapa-sapaan di minimarket itu ngobrol antara peserta nggak boleh. Oh, no, yang Ada yang gitu. Ada yang gitu. Siapa ya? Tapi kalau di kita, ya mau tempatnya bareng kok. Kan ketemu di Indomaret ya sekedar ngobrol ya, nggak apa-apa gitu kan. Masih wajar gitu. Enggak. Terus kalau waktu bareng itu terus kemudian ini banku habis ban dalam, ya aku ada kelebihan. Terus dikasih gitu. Itu masuk support gak sih peserta yang lain dengan yang lainnya? Ya kalau kasus-kasus agak susah jawabnya. Oh ini termasuk yang kasih sih? Ya karena tadi kan sebenarnya kalau itu kan tadi seperti saya bilang ada event mengizinkan membantu peserta, ada yang nggak boleh. Itu masing-masing regulasi bisa beda-beda. Kalau yang kaitan dengan spesifik itu. Secara umum tapi ikut secara umum mandiri ya. Kita harus mandiri. Dan ketika kita sudah tahu itu mandiri. Ya kalau mamanya kita kan minimal kan kalau ketika back checking
Oh ya. Itu kan masih dicek minimal bawa 2 ban dalam dan lain sebagainya. Jadi ketika habis ya bagaimana cara yang bisa nambal, cari itu sebenarnya kalau mau diruntut ke belakang ya kamu kalau udah mengikuti event ini ya kamu udah harus siap semuanya. Ya. Jadi yang jelas ketika sudah Ya konyol kalau sampai ban dalam lupa dan itu padahal enggak, bukan kan lupa, ada. Habis itu kan berarti kan di sepanjang perjalanan itu kan ada tempat-tempat atau bisa nambal loh. Sebelum nyari itu pas jangan lupa repair kit kan ada. Iya enggak ini mau kan kasih tertentu. Tapi kalau detail banget itu kan membayangkan toh, membayangkan juga misalnya pas kan ada pet ini ada namanya teknologi pet, tinggal tambah cekek. Dari 2, 3 yang dipakai apakah sampai habis total? Ya mungkin aja kan. Om Jacob kapan ini sampai berapa? 10 loh Pak. Ban dalam Pak. Iya, makanya kan ada rute. Kan mungkin kan. Kalau yang spesifik gitu regulasi biasanya panitia akan ngatur. Yang jelas begini ya. Peserta itu mindsetnya ketika sudah unsupported dia harus menyiapkan semua hal secara mandiri. Itu secara prinsip mandiri. dasarnya. Itu yang harus dipahami ya. Karena ini sudah unsupported gitu. Itu sih. Jadi aturan itu memang harus ada dan wajib dipatuhi ketika kita sudah ikut event itu. Artinya kita itu sepakat dengan aturan itu. Iya. Kita daftar itu kan dengan sadar ya. Itu eventnya unsupported. Sepakat ya berarti harus ikut ini aturan itu. Namanya aturan main toh. Aturan main itu berarti aturan main yang kita sepakati bersama. Ya. Oke. Apa mana Om? Terkait dengan seperti yang belum dijelaskan? Ya, kalau saya sih cuman pengen kita saling menjaga, baik dari organizer, pelaku, dot watcher, netizen, menjaga iklim ini jangan sampai rusak dengan kata-kata halah atau menormalisasi. Itu aja sih pengennya ya, karena dengan kata-kata itu malah merusaknya itu parah ya, karena semua orang itu menjaga dengan susah payah loh. Betul. Kejujuran itu. Makanya ketika kemarin itu siapa namanya teman-teman yang Mas Junet itu tak WhatsAppan gitu ya. Dia tuh kayak mangkel ngono dengan kecurangan. Kita itu mati-matian loh. Bahasanya mati-matian untuk kita itu bisa sampai finish gitu. Iku tidak hanya Mas Junet ya, dengan yang lainnya. Semua orang rumah sakit dan sebagainya ini mereka itu menjaga loh. Bahkan dengan risiko yang begitu. Lah iya, bahkan BJ yang 2022 kalau nggak salah yang ada yang kecelakaan menjelang finish, menjelang kecelakaan. Akhirnya harus tangannya patah. Dia menyempatkan setelah ditangani dengan tangan patah, dia menyempatkan untuk bisa finish kembali jalan sekitar 50 kilo kalau nggak salah. Coba mungkin teman-teman yang ya. Itu kan karena memang dia ingin menyelesaikan apa yang dia sudah mulai dengan tadi sesuai regulasi. Ya, artinya jangan lihatlah orang-orang ini gitu, perjuangannya ini, jangan kemudian yang menormalisasi orang-orang yang berbuat melanggar aturan gitu. Ketika sampean menormalisasi atau membiarkan atau memaklumi orang-orang yang berbuat curang itu, sampean seolah-olah ingin menodai orang-orang perjuangan orang-orang yang mulai awal sampai finish. Kalau mau mengapresiasi, daripada mengapresiasi orang-orang yang berbuat curang, ya apresiasi teman-teman yang DNF itu, yang dia itu sudah dengan susah payah sampai DNF, kemudian memutuskan DNF itu gak gampang loh. Memutuskan DNF itu perang batin, Mbak. Aku DNF apa enggak DNF, itu perang batin loh. Setelah sekian panjang dia perjuangan, kemudian DNF itu perang batin gitu. Akhirnya oke lah, aku DNF. Itu jujur daripada yang berusaha sampai finish dengan yang curang gitu ya. Karena kalau
Karena kalau dibiarkan akan semakin banyak orang yang curang, semakin merusak Iklim kita kan. dan nanti risiko terbesarnya event-event ini sudah tidak ada lagi karena Ya sudah tidak hormat, Iya, tidak dihormati. iya, event-event ini sudah tidak dihormati. Gitu ya. Saya terkesan yang 3 tadi Om. Jadi kalau kita sebenarnya tidak jujur pada panitia, sebenarnya kita itu tidak jujur pada diri sendiri. Kalau kita itu sebenarnya tidak respect pada panitia atau orang lain, kita tidak respect pada diri sendiri. Kalau tidak tanggung jawab pada panitia atau yang lain, kita sebenarnya tidak tanggung jawab pada diri sendiri. Orang itu mikirnya orang lain gitu. Iya. Padahal dia itu berdampak jauh lebih buruk pada dirinya sendiri, pada pelakunya. Oke, Om matur nuwun ya. Saya yang terima kasih biasa. Om Wirawan mau Oh, seneng ini. memfasilitasi kita untuk tetap berani speak up Ya, ya. Memang untuk harus menjaga iklim Itu. dunia ultra cycling penting itu. dan baik-baik. Sip, matur nuwun. Om. Siap, terima kasih. Jangan sampai ada normalisasi.